Baraya Rahayu Kinasih. Kita sekarang posisi sudah tepat di depan mulut Goa Pasir Jaya. Goa Pasir Jaya, kita akan masuk ke dalam. Kita ada di sana letaknya. Kita akan secara langsung melihat seperti apa goa tersebut. Didampingi dengan juru kunci langsung, yaitu Bapak Hendar. Mari untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam. Ini mulut goanya Pak ya? Iya. Ini kedalaman berapa meter Pak ya? Kurang lebih 150-an. 150? Iya, kalau yang ini yang tingkat pertama, kan yang ada yang kedua lebih panjang lagi, dan ada juga yang ketiga yang melalui air lebih panjang lagi. Yang ketiga? Iya. Ini teh nyambung gitu Pak? Jadi nyambung. Biasa kan dari dasar disebut pertama, kedua, ketiga. Ini bukan terbalik, jadi ketiga, dari tiga jadi satu, gitu. Kedua, ketiga. Nah, tetapnya yang kedua yang pintunya di sebelah selatan. Sekarang udah lihat, kalau kita udah kita lihat semua. Ini pintu masuk guanya. Dan sebelum masuk, di sini akan dipimpin sama Bapak Kuncen ritual berdoa dulu Pak ya, meminta izin supaya kita masuk diberikan keselamatan dan kita bisa pulang dengan selamat juga, karena di dalam itu medannya licin, terus lubang-lubang sempit, bahkan di dalam itu ada yang lubang tidak mengenal badannya lubang tersebut. Kalau dimasukin sama orang kurus kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Tapi kadang orang gemuk masuk, kadang-kadang juga tidak. Jadi ukuran badan bukan suatu ukuran, tapi entah keridoan atau entah kebersihan hati ya Pak ya. Kebersihan hati. Jadi di sini sebelum masuk kita melaksanakan ritual, berdoa, beristighfar, terus membuang hal-hal kotor, membersihkan niat dan meluruskan tujuan seperti itu. Ada penambahan apa sih? Cukup. Ya. Mungkin itu kita akan melaksanakan ritual berdoa bersama. Baraya Rahayu Kinasih, ini sejarah di Guha Pasir Jaya yang dibilang patung padi. Dulu lengkap padi ini, di gumpalan padi ini dihuni sama satu kucing dan satu tikus. Kebetulan tuh ada bekasnya, ada yang ngambil, ada yang jahil gitu ngambil. Dan ini yang ke atas yang berbentuk ini kayak katanya kunyit ini. Kunyit kalau dulu kan bisa dimasak, dipakai, dikonsumsi pakai ini bubur, atau juga bisa dibikin bahan pokok seperti beras. Itu patungnya patung di luar yang raksa di Wangsak tadi lewat ya. Nah, ini dulu waktu zaman dulu ini masih lengkap berbentuk seperti padi, tetapi karena ulah manusia yang ya serakah, kadang-kadang sambil jarah dicopotin, bermacam-macam kelakuan lah, macam akhirnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berikan tahu kepada Baraya Rahayu Kinasih, kita jaga bersama cagar alam yang kita miliki ini. Nah, kalau makam yang asli yang ini kan udah kiblat. Ini makam yang Patrajaya. Di situ itu. Iya, itu.
Ya makom itu tempat kita ini. Oh ya. Kuncen. Ya, siap. Pak Kuncen. Ya. Kalau ini tuh apa ya? Ini kalau dibilang di Sunda adalah tetengar. Kalau orang Jakarta bilang batu nisan. Iya ya. Di Eyang makam Patrajaya. Oh. Andai kata kita akan memuhit masalah kejayaan, bela diri segala macam. Nah ini di sini katanya kita boleh semedi dulu di situ tuh. Oh itu Tempat semedian ya. Iya, udah dilengkapi. Kalau ini ada Pak? Apa ya? Oh, kayak kunyit-kunyit kan. Oh kunyit juga ya. Kunyit juga. Hmm. Jadi melambangkan kekayaan bahwa di daerah kita subur. Lanjut Pak ya. Ya. Atas. Kita akan naik ke atas Pak ya. Ya. Baraya Rahayu Kinasi, ini yang dibilang tempatnya miti, dan itu ada tempat semedi khusus Guha Pasir Jaya. Ini kan bisa nembus ke ini katanya ke Mekah. Seandainya ada izin. Iya. Sesudah bersemedi di sini ada yang 2 hari 3 hari. Nah ini tempat semedinya, arahnya udah kiblat, dan itu tempat wudhunya, sekaligus itu air keramat Guha Pasir Jaya. Adapun ini nih batunya bahan permata, bahkan dulu orang Cina udah datang kemari, dia mau beli barang ini seini dihargain 2 M. Nah, seandainya dikasih, mending kalau kendalanya buat saya sendiri, gimana kalau buat warga, itu kan susah, makanya saya tolak. Bukannya nggak mau masalah duit, tapi ini kan peninggalan, harta peninggalan. Ini bahan permata. Bahan permata. Air keluarnya dari sana. Baraya Kinasi akan saya coba. Ini air kahuripan ya Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa langsung minum nih Pak? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luar biasa, segar. Jadi ini mana yang tempat semedi Pak? Ini ya? Iya. Ada cukup buat cukup. Coba saya cobain dulu Pak. Ya. Masuk tidak ya? Kali mau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini ya. Iya. Di tempat Semedi. sini ya. Untuk semedi sini tempatnya wirid ya. Iya. Bisa selonjoran kaki juga sini. Ya. Cukup lah untuk ini. Terus lubang yang bisa menembus ke Saudi kemana? Di situ di dalam. Ada di dalam? Masih jauh. Oh masih jauh. Oh. Ya, ya, ya. Ini kemana Pak? Buntu. Ini kan pintu yang tadi. Iya. Ini luar buntu. saya tadi. Oh ini ya. Iya. Oh ini ya. Bisa manjat. Iya iya iya. Lanjut Pak, lanjut. Kalau dulu masih angker, nggak bisa diambil ini foto di sini. Nggak jadi-jadi. Mudah-mudahan nggak ada izin. Ada izin. Nah, ini sekarang kita memasuki pintu ketiga.
Mari kita masuk bersama-sama, kita melihat seperti apa. Dan juru kunci udah mendahului untuk menetralisir. Baraya Rahayu Kinasi. Ini pintu yang ketiga yang berada di Guha Pasir Jaya. Nah, ini lebarnya, ini dulu udah diukur cuma 14. Nah, ini 18. Nah, ini 22. Ini 16. Nah, cuma rahasianya begini. Dengan karamatnya para wali, ada orang gemuk bisa masuk, tapi orang kurus nggak bisa masuk. Itu tergantung kesucian diri, mungkin emang kemungkinan seperti begitulah. Jadi gimana ininya, apa, keikhlasan kita gitu dalam rangka berjairah ke Guha Pasir Jaya. Ya, kita coba yang kurus dulu masuk. Param nih masuk. Pak Idai. Matiin dulu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Idin Allah ridho Allah kalian mudah-mudahan dijabah Allah. Ya abdi beserta rekan-rekan sejak jairah ke Guha Pasir Jaya ayeuna bade menempuh kana pintuan ketiga, mudah-mudahan dipaparin rahmat keselamatan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Cara masuknya iya. Jadi pantat ditekan dia. Iya, kaki anu kanan dia dilepas. Baraya Rahayu Kinasi. Kalau ragu-ragu jangan masuk ya. Jangan. Yuk, Param nih, cobain. Coba Idai dulu. Yang kurus dulu aja. Idai. Istighfar Baraya. Nah. Istighfar. Kaki ketekuk nih, kaki entar jangan ditarik. Biarin keluar sendiri, keluar sendiri gitu. Entar kalau saya bilang ngasih abah-abah. Nah. Mulai aja. Alhamdulillah. Lurus. Lanjut. Udah masuk. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, anak kecil mau ada dosa. Baik, masuk. Tasnya. Bismillah atuh. Ini atau ini? Lihatnya keluar malam. Tinggal lihat ya. Ya kelihatan injakannya.
Udah mulai ada kendala nih. Beristighfar, bersalawat, tadi. Coba lihat sekali lagi, yuk. Kalau nggak 2 kali 3 kali, mundur dulu. Mundur dulu, ganti yang lain. Kaki aja nggak masuk. Ya. Kamerain. Terus nih, lepas. Pantatnya. Iya, pas. Perasaan dia. Dia direkam dia sok injak. Rompi yang tutup. Rompinya. Terus, lepas. Nah, lepas. Ari. Ini kegunaannya tempat apa sih Pak ini Pak? Ini tempatnya akan dilalui sekarang yang akan menuju ke arah yang bisa nembus ke Pamijahan dan ke Arab, gitu, ke Saudi. Seandainya ada petunjuk hasil semedi yang tadi di tempat yang tadi. Masuk ke sini Pak ya, ke lubang yang ini. Ya, terus. Nah. Ya Pak. Maksud dah siap. Jam saya bang. Siap. Jam saya. Ya Pak. Nah, ini ada tempat khusus buat berdoa mengumpulkan isi hati. Masing-masing biasanya kadang 5 menit. Terus jangan bersuara, terus jangan ada sinar. Terus isi hati kita meminta gitu khusus pada yang puasa, syariat kepada karun yang ada di sini. Ini tempatnya. Ini bentuknya apa ya Pak? Bentuknya? Kayak kursi. Ya kursi apa ya? Iya. Jadi cara menghadapnya ini kan, nih ada tangga. Ya. Ya, kita naik tuh. Ini bisa pegang di sini. Nah, jadi membelah gitu, itu posisinya. Oh gitu Pak ya? Yes. Nah, ini. Cuman jangan bersuara, jangan ada sinar. Doa. Gampang. Megangnya bisa ini, bisa. Dekat. Udah, masuk. Saya tangan saya. Kamera. Pak, ini tempat apa Pak namanya Pak? Oh, yang menuju ke arah jalan yang menuju ke itu Pamijahan atau langsung nembus ke Arab biasanya. Entah di situ kan terakhir kita sa'i. Kalau di Arab mengelilingi Ka'bah, kalau di sini kan ada batu bulat. Untuk buat Pak ya dikelilingi Pak? Ya dikelilingi, ntar di ujung. Dan ada itu kan udah sama bentuknya tapi suara beda. Ini kayak beduk tuh kalau dipukul. Nah itu tuh. Yang mana Pak? Nah itu. Oh itu. Ya kalau yang sebelahnya kokor. Tung. Nah.
Coba Faramli. Faramli. Pukulin coba. Li. Iya, kayak anu saya Namanya itu sai apa ya? Ngerinya mana Pak dari batu ini Pak? Ini. Iya, iya keliling. Keliling ntar keluar sini. Sini ya Pak. Iya, jadi ini kan terakhir. Oh iya. Jadi kaki kiri dulu nih. Ini kan ada pegangan nih. Tuh. Angkat, angkat. Oh iya. Pegang lagi, mari. Boleh kaki ntar turun ke bawah, bisa juga langsung keliling masuk. Nah ini ada pegangan dua. Pak, ada sini. Punten Pak, ini Pak teater Pak. Itu Pak. Buat. Siang. Pak. Ya. Sesuai yang dibilang tadi, katanya ini yang bisa nembus sampai ke pemijahan langsung ke Arab. Seandainya ada petunjuk hasil semedi yang di tempat tadi. Nah ini bentuk. Makanya di sini para pengunjung semua yang daerah ke Gua Pasir Jaya harus mengelilingi ini Ka'bah kalau di Mantap. daerah Arab. Kalau di sini kayak batu begini, dibilangnya sa'i ini, meliling sambil pulang. Ayo. Kita lihat ini nanti, alhamdulillah kita sudah melalui perjalanan dari gua pertama. Tadi ada pintu yang ketiga, yang dimana pintu itu ada yang besar bisa masuk, yang kecil kagak bisa masuk. Itu dimana izin para khusus arwah-arwah yang domisili di Gua Pasir Jaya, wabil khusus Eyang Raksa Dewangsa, Eyang Subi Mukti, Eyang Patra Jaya, Patra Boma, Patra Jenggala, dan Eyang Dasar Lautan, dan juga Siti Nur Halimah. Ya, demikian. Mungkin ini Pak Kuncen, Pak Kang Hendat, ada nggak mungkin penyampaian untuk Wadia Balan terakhir yang mau kesini, apa yang harus disiapkan, atau mungkin kesiapan jiwa atau raga atau kebatinan atau apa ya, supaya mudah-mudahan semuanya bisa masuk melalui ke situ gitu ya Pak. Pemberitahuan dari juru kunci yang kedua, dari yang pertama dan yang kedua begini katanya, kalau ingin jairah ke Gua Pasir Jaya ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalkan hari Minggu malam Senin, kalau hari Kamis malam Jumat. Cuman harus membawa dan menyediakan. Kalau bisa bawa, kalau enggak cukup menghubungi lewat media. Sekarang siapkan alat-alat. Di antaranya pertama telur ayam kampung, kedua kopi pahit, ketiga kue kancing, kue yang bulat yang ada gulanya nempel di atas, dan pakai rokok serutu kalau ada merek Adipa, kalau nggak ada cukup dengan jarum coklat. Nah itu diusahakan pakaian semuanya harus hitam. Nah adapun doa-doa yang bisa diauratkan di tempat ini, meskipun keadaan seperti gini jelek gitu ya, mana becek mana ini kan tempat ini belum pernah dilalui anjing, kucing belum pernah. Adapun dulu pernah ngejajal, ada anjing yang suka nyuri ayam, digantung dimasukin ke sini dengan pandangan mata lahir kayaknya
si anjing masuk ke sini. Padahal 3 langkah kemudian anjing udah di atas lagi. Itu kan herannya. Dan tempat ini dulu pernah kejadian begini ya. Saya mengantarkan rombongan. Dikiranya tempat ini bebas. Nah, dia mungkin bawa pacarnya atau ya mungkin pacarnya lah. Dia mentang-mentang di sini gelap, terus inilah mengadakan bukan hubungan intim, bukan kayak mencium gitu ya. Langsung dia lempar dari sini. Dia lempar langsung keluar. Pernah kejadian. Itu di tahun 2004. Masih angker. Nah itu bagian dari cerita-cerita yang ada di Gua Cibongas ya, lebih tepat lagi Gua apa? Pasir Jaya. Pasir Jaya. Banyak kejadian-kejadian yang bersifat goib atau spiritual yang lainnya. Ini hanya beberapa bagian aja. Dan ada juga yang misalkan badan bertato atau apa, cerita-cerita lain banyak lah di sini itu. Karena untuk menandakan kesakralan tempat ini. Ya saya pribadi, mari kita sama-sama kepada Baraya Rahayu Kinasih menjaga tempat ini, kelestariannya jangan sampai dikotori atau dirusak kesuciannya. Ya mungkin itu aja Pak ya. Ya, ada tambahan. Dulu kan pernah gua ini masuk media bahwa di dalamnya ada ular, itu bohong. Nggak ada. Saya belajar dari tahun semenjak sebelum masuk SD sampai sekarang belum pernah melihat, terkecuali ada yang mau jairah kemari nggak ada izin dari keluarga atau kita udah punya istri, misalkan bilang sama istri kita mau berjairah ke Gua Pasir Jaya yang ada di Desa Sukawangi, terus dia nggak ngasih izin, ragu gitu. Di situ kan ada ini ular kecil, nah di pintu ini ada ular kecil sama ini tombak. Nah kalau kita mau maksa pukul aja itu ular kecil lah sebesar gini paling. Tapi yang gede-gede mah kagak ada. Ada juga di luar di situ warnanya hitam, origin di sini yang melindungi penjagaan wilayah ini. Dan ada juga macam-macam gitu ya, kalau ntar habis sholat isya kan ada yang keliling kayak sinar gini, padahal itu macam terus mengelilingi ini. Nah, tadi juga kebetulan Pak Kuncen sebagian dari anggota Rahayu Kinasih ini ada yang melihat tadi sosok penampakan di sana ya. Si Belang gitu. Oh ada emang. Sama kayak di itu di kuburan di makam Eyang Raksa itu, makam Eyang Raksa di Wangsajung di situ. Kalau kita lagi berdoa di situ ada yang ini menemenin gitu si Belang. Nah habis ini kan ada lubang satu lagi katanya Pak. Ada di bawah. Nah Baraya Rahayu Kinasih untuk lebih puas lagi, bukan puas ya, biar tidak ada rasa penasaran. Iya. Marilah kita menuju ke lubang yang satu lagi. Lubangnya katanya kata Pak Kuncen ini turun, ntar ada tiara. Harus tiara merayap-merayap karena kecil. Tapi dalamnya luas Pak ya? Luas. Kita lihatlah bersama-sama ya. Mudah-mudahan Baraya Rahayu Kinasih bisa tertarik dan ingin berjarak dengan ini. Sekarang perjalanan pulang ini cukup sempit juga, suatu keahlian atau penelitian. Nah, terus alhamdulillah. Baraya Rahayu Kinasih. Di sini juga ada semacam situs juga kepercayaan atau yang dipercayakan di sini. Ketika orang bisa Kepala masuk ke sini, iya. katanya insya Allah bisa naik haji gitu. Cuman caranya seperti begini. Oh. Kalau kepala udah bisa masuk, insya Allah katanya dikabulkan.
Coba saya nyobain dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk. Alah, bisanya masuk. Masuk. Kira Pak. Iya. Oh. Alhamdulillah masuk. Panggil saya Haji ya. Ini bukan. Coba Hidayah sekali. Coba. Masuk lagi. Coba ini dicobain sama yang kecil nih. Nah, masuk lah. Yuk, udah. Nanti sekarang kita akan menuju ke tingkatan yang kedua. Jadi ini terbalik ya. Biasanya kan dari satu itu bawah. Ini melain lagi. Satunya yang di atas, yang kedua ini nih. Cuman ini kendalanya ada tiarap, tapi nggak panjang, terlalu panjang, paling nggak semeter setengah. Karena kesananya lebar biasa.